Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita hadapi ya tantangan-tantangan kehidupan ini dan jangan larut dalam kerisauan dan kegelisahan. Karena larut dalam kegelisahan itu hanya akan mematikan hati, mematikan rasa, dan mematikan kesehatan berpikir kita. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, para teman-teman, para sahabat, para yang mengikuti acara ini, kita kembalikan pada perjalanan perjuangan kehidupan kita, ya, terutama di dalam pergaulan-pergaulan yang kita jalani, ya. Dalam pergaulan-pergaulan yang kita jalani ini, kita sering sekali memiliki teman, memiliki saudara, memiliki kawan. Ada yang setia, ya, ada yang setia, ada yang loyal, atau ada yang pragmatis, yang melihat situasi dan kondisi. Ada juga, ya, teman-teman sahabat kita itu bukan tidak mungkin, dia hanya orang yang mencari kesempatan, ya. Nah, manakala kita lemah, dia kemudian meninggalkan kita. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, menghadapi sahabat-sahabat, teman-teman, kawan-kawan yang mungkin ada di antara 3 kategori itu, yang setia, yang loyal, kemudian ada yang pragmatis, dan ada yang hianat. Nah, sudah tentu di dalam menghadapi itu semua, ya, tidak ada tempat berlindung, ya, tidak ada tempat berlindung yang paling tepat terkecuali kita selalu mengatakan dengan doa, ya, na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung, kami berlindung, ya, dengan kalimat-kalimat Allah dari semua syar, ya, para makhluk yang ada di sekitar kita. Nah, tentu banyak yang banyak di antara kita yang tentu sudah dapat merasakan akibat-akibat berteman, bersahabat dengan yang setia dan loyal, dan juga mungkin banyak juga di antara kita bersahabat atau berteman dengan mereka-mereka yang pragmatis atau mereka-mereka yang meninggalkan kita di saat sedang susah. Nah, saudara-saudara sekalian, memang, ya, seorang teman itu tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam 3 kesempatan. Nah, jadi, ya, seorang teman itu tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam 3 kesempatan dalam aspek apa saja dalam kehidupan ini. Pertama, ya, di saat membutuhkan, ya. Jadi seorang teman tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam 3 kesempatan. 1, di saat membutuhkan. Nah, jadi dalam apa saja bidang kehidupan yang kita jalani, bidang politik, bidang profesi, dalam bidang bisnis, dalam bidang pergaulan, hidup bertetangga, ya, hidup berteman, ya, kita diuji dalam 3 hal. Ya, pertama adalah bagaimana di saat kita sedang membutuhkan itu, ya. Nah, di saat kita sedang membutuhkan, kira-kira bagaimana yang disebut dengan teman-teman kita itu, ya kan?
Kemudian yang kedua adalah pada saat teman-teman itu di belakang kita, apakah dia ada membela atau dia menggunting dalam lipatan, atau dia melakukan skenario pengkhianatan terhadap diri kita. Atau yang ketiga adalah bagaimana dia setelah kita tiada. Apakah dia masih mau berkunjung pada keluarga, bersahabat, apakah dia ingin bisa meringankan beban. Nah, saudara-saudara, kita semua diuji dalam 3 kondisi itu yang namanya berteman dan bersahabat dalam kehidupan. Nah, jadi disinilah perlunya kita membangun, katakanlah komunitas, membangun taklim, ya, membangun kehidupan berkeluarga yang lebih akrab antara satu dengan yang lain, bagaimana kita membangun komunitas sosial dalam kehidupan bertetangga. Ya, semua itu adalah bagian dari ikhtiar-ikhtiar bagaimana kita bisa menjadi seorang teman, ya, jadi seorang teman yang betul-betul berada di dalam kapasitas yang kita sebut karib, ya, sahabat karib dalam kehidupan. Nah, dengan demikian, saudara-saudara sekalian, kita mengapa memerlukan kualitas teman, ya, dalam ujian-ujian pergaulan, ya, semata-mata karena memang kita ingin hidup dalam membangun peradaban, ya, membangun persaudaraan, ya, yang kita sebut dengan ukhuwah, ya, kemudian membangun kehidupan bersama, amal jama'i, ya, membangun kejamaahan, membangun kebersamaan, mempersatukan, ya, mempersatukan. Bagaimana kita di dalam suasana yang berbeda-beda, ya, mungkin berbeda pikiran, berbeda pendapatan, berbeda latar belakang, ya kan, tetapi dengan keimanan yang kita miliki, ya, kita bisa menghimpun kebersamaan dan kekuatan. Jadi merajut suasana kebersamaan. Kita selalu mencari titik-titik persamaan, ya, mencari kalimatun sawa, mencari bahasa-bahasa yang sama, ya, sehingga bisa saja kita berbeda latar belakang organisasi, berbeda latar belakang pendidikan kita, ya, tetapi karena kita ada dalam satu kepentingan membangun kekuatan umat, membangun kekuatan jamaah, membangun kekuatan bangsa, ya, mengutuhkan rasa persatuan kita bernegara, ya. Kalau kita di Indonesia, bagaimana mengukuhkan persatuan Indonesia, ya, sudah tentu inilah bahasa-bahasa bagaimana kita mengukuhkan pertemanan, bagaimana kita mengukuhkan rasa persaudaraan di antara sesama kita. Nah, karena memang kadang-kadang saudara-saudara kalian, ya, orang cantik itu tidak selalu orang baik, tapi orang baik itu selalu cantik. Nah, ini yaitu tinggal bagaimana kita menghayatinya, ya. Jadi orang cantik tidak selalu orang baik, tapi orang baik selalu cantik, gitu, ya. Tapi ini belum dalam pengertian yang bahasa hati, ya, bahasa keimanan, ya, bahasa keimanan. Nah, saudara-saudara sekalian, dari awal kita diingatkan tentang harus kuat dalam menghadapi segala keadaan, bertahan dalam segala keadaan, dan terus-menerus, ya, menyebarluaskan dalam gagasan-gagasan kita. Itulah yang disebut dengan kesabaran itu, ya. Jadi kita akan terus menjadikan kesabaran itu sebagai sebuah sikap hidup, ya,
Jadi sabar itu bukan apatis ya, sabar itu bukan diam, sabar itu bukan tidak peduli, tapi sabar itu tidak mengenal lelah dan tidak pernah berhenti dan terus ya, terus melakukan ya dalam batas-batas peluang dan kesempatan yang dimilikinya. Kenapa? Karena kita harus terus bersabar ya. Bila perlu sampai kesabaran itu merasa lelah dengan kesabaran kita. Dahsyat kan? Ya. Jadi kita terus bersabar dalam menghadapi situasi apapun ya sampai kesabaran itu sendiri merasa lelah dengan kesabaran yang kita miliki. Nah, saudara, ini sebuah ungkapan yang sedemikian rupa karena memang kesabaran itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada bahasa innallaha ma'a sobirin. Nah, jadi dalam menghadapi carut marut situasi apapun dalam kehidupan kita hari ini, jangan pernah bergeming ya, jangan pernah merasa lelah. Innallaha ma'a sobirin. Allah bersama orang yang sabar. Ya, semakin mereka itu angkuh, sombong, ya, sombong, angkuh, takabur, ya, overdosis kekuasaan dan sebagainya. Ya, kita hadapi semua itu dengan penuh kesabaran, dengan doa kepada Allah, dengan ibadah, sujud, bangun tengah malam berdoa. Apa yang rezeki kita punya kita sedekahkan kepada orang-orang yang lemah. Insya Allah ya, Allah akan bersama orang-orang yang sabar itu. Innallaha ma'a sobirin. Jadi bagaimana kita bersabar sampai kesabaran itu pun merasa tak sabar lagi melihat kesabaran kita. Nah, dahsyat kan? Ya, dahsyat itu. Jadi inilah tuntunan ya, tuntunan kita di dalam hidup. Jadi nggak ada istilah bang bagaimana ini situasi begini, udahlah kita ini saja, nggak boleh begitu ya. Jangan pernah lemah. Kalau kita sudah mengucapkan bismillah, kalau sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, nggak ada rumus kita harus lemah ya, kita harus yakin karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sekecil apapun niat baik yang akan kita lakukan, walaupun resikonya itu sering tidak membuat hati kita nyaman ya. Jadi saudara-saudara sekalian, yakinlah bahwa selalu ada cahaya Allah ya, selalu ada cahaya Allah ya bagi orang-orang yang memang ingin berjuang di jalannya. Nah, hanya saja saudara-saudara sekalian, sekali lagi ya, kita jangan pernah terlena, jangan sempat mengambil keputusan kita ketika sedang marah ya. Jadi kita ambil keputusan itu dengan musyawarah. Nah, musyawarah itu adalah keputusan yang diambil karena ada perbedaan. Ya, jadi musyawarah itu karena ada perbedaan. Kalau sudah tidak ada musyawarah, nah itu pasti di sana ada otoritarianisme ya. Jadi dengan musyawarah, nah dalam bahasa zaman sekarang itu namanya kita berdemokrasi ya. Karena berdemokrasi itu memberikan kesempatan orang mengungkapkan perasaannya, untuk mengungkapkan keyakinan-keyakinannya dengan argumentasi-argumentasinya, dan kemudian kalau ada perbedaan-perbedaan, kita cari titik-titik persamaannya. Bukan dengan menggilas, bukan dengan menghabisi, ya. Bukan dengan cara-cara kotor, ya, yang tidak sesuai dengan logika-logika kemanusiaan, tidak sesuai dengan logika-logika peradaban yang sudah dibangun. Jadi jangan pernah kita mengambil keputusan itu ketika sedang marah, dan juga saudara-saudara sekalian, jangan pernah membuat janji ya. Jangan pernah membuat janji ketika kita sedang senang. Nah, karena biasanya begitu ya, untuk menyenangkan hati orang, kadang-kadang kita bisa bikin janji-janji yang sedemikian rupa, walaupun pada akhirnya janji-janji itu sulit untuk bisa kita wujudkan. Akibatnya apa?
Akibatnya kita akan menjadi pergunjingan, ya, menjadi pergunjingan sepanjang masa. Jadi dalam hal ini barangkali saya pun harus mengatakan minta maaf kalau misalnya pernah memberikan janji-janji kepada teman-teman, sahabat-sahabat, kawan-kawan yang kita pernah berkomunikasi. Jadi oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita mari kita perkuat rasa ukhuwah, ya, rasa persaudaraan kita untuk membangun kekuatan bangsa ini menjadi bangsa yang satu, menjadi umatan yang wahidah, ya. Jadi kalau saya mengatakan umat ini berarti seluruh umat manusia yang ada dalam kehidupan kita bernegara dan berbangsa ini, ya. Jadi kekuatan umat itu adalah mempersatukan bangsa ini, ya. Jadi kita harus bisa menyamakan, ya, derap niat tekad kita untuk menghadapi masa depan yang lebih kuat, yang lebih beradab, yang lebih berkemanusiaan, yang lebih berkeadilan, ya dengan spirit, ya, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi oleh karena itulah maka saudara-saudara sekalian, inilah tantangan, ya, inilah tantangan dalam kehidupan kita yang kita sendiri harus dimulai dari kita sendiri, ya. Ibda binafsi, jadi harus selalu kita mulai dari diri kita, tapi kita juga harus menyadari bahwa kita ini berkewajiban, ya, kita ini berkewajiban untuk selalu menyebarluaskan cahaya Allah, menyebarluaskan kalimat-kalimat Allah, menyebarluaskan hukum-hukum Allah di dalam kehidupan ini, menyebarluaskan ajakan-ajakan Allah agar kita menjadi manusia yang betul-betul manusia, ya. Dan kita juga mengajak bagaimana rasa kebersamaan, rasa persaudaraan, rasa persatuan itu bisa lebih baik dari hari-hari kemarin. Karena kita harus menjadi orang yang beruntung. Jangan kita menjadi orang yang rugi, jangan kita menjadi orang yang aniaya, jangan kita menjadi orang yang rugi, kita harus menjadi orang yang beruntung. Apabila hari ini, ya, lebih buruk dari hari kemarin, berarti kita orang yang zalim, kita orang yang aniaya, ya, kita orang yang masuk dalam perangkap kebodohan. Tapi apabila hari ini itu ternyata sama dengan hari yang kemarin, itu pun dikategorikan kita termasuk orang yang rugi karena kita tidak bisa melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik. Jadi saudara-saudara sekalian, kita harus menjadi orang yang menang, orang yang sukses, orang yang unggul jika hari ini itu lebih baik dari hari kemarin. Apa standar kebaikannya? Standar kebaikannya adalah atiullah, atiul rasul, ya, kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kita memiliki pemimpin yang kuat, ya. Pemimpin yang kuat yang bisa menjaga akidah, menjaga cara berpikir sehat, menjaga kehidupan sosial yang betul-betul harmonis, ya, kemudian tidak membiarkan kebatilan itu tumbuh berserakan di mana-mana. Nah, jadi itu adalah tantangan kehidupan kita. Nah, yakinlah, ya, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita ingin menguji semuanya itu, yakinlah ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran yang kau jalani, yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kesabaran itu adalah betul-betul obat, ya, ketika dia terwujud, maka semua kesakitan itu terlupakan, ya. Ratusan tahun, ya, dalam bahasa politik kita terjajah, tapi begitu dikumandangkan proklamasi kemerdekaan, maka semua penderitaan itu terasa hilang, lenyap, karena kita
lulus dari kesabaran itu. Nah, jadi mudah-mudahan saudara-saudara sekalian kita mampu meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jangan sekali-kali kita mencoba-coba meninggalkan sunnah Nabi untuk kepentingan siapapun. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, saya ingatkan diri saya, teman-temanku semuanya, jangan sekali-kali kita mencoba-coba meninggalkan sunnah Nabi untuk kepentingan siapapun. Jadi jangan gara-gara untuk mengejar kesenangan-kesenangan saat lalu kita korbankan keimanan, kita korbankan harga diri, kita korbankan bangsa ini, karena biar bagaimanapun sunnah Nabi itu akan menjadi penuntun perjalanan kehidupan kita membangun peradaban ini, karena memang biar bagaimanapun kita selalu ingat innama buistu liutamima makarimal akhlak. Jadi Rasul itu diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak kita semua. Kita adalah makhluk yang lemah, yang pernah berbuat salah. Kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak luput dari kesalahan. Tetapi kita jangan larut dalam kesalahan. Begitu kita pernah berbuat salah, kita harus minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan kemudian kita berinfak, bersedekah dengan amal-amal jariah, keilmuan, dan apa yang kita miliki dalam hidup ini. Nah, mudah-mudahan saudara-saudaraku sekalian, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi, apa yang menjadi kalam-kalam hikmah sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib, atau bahasa-bahasa hikmah dari para ahlul ibadah, para aulia, para wali-wali Allah, para ustadz, para ulama, para dai-dai, dan para habib-habib, semuanya adalah dalam rangka itu untuk mengajak kita kembali menjalani kehidupan ini dengan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Demikianlah yang bisa saya hantarkan. Mudah-mudahan kita semua bisa saling ingat mengingatkan, bisa saling nasihat menasihati, agar supaya perjalanan kehidupan kita ini bisa lebih baik lagi terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat sekitar kita, dan juga insya Allah untuk negara dan bangsa kita ini yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.